Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang algoritma kriptografi modern. Kelompok kami terdiri dari Adrian Fahriza, Hakim, Adinda Rizky Syahbana Dipa, saya sendiri, Aditya Pratama, Edwina Marta Putri, dan Muhammad Alif Al-Fatahri. Poin-poin pembahasan kelompok kami yaitu ada di operasi SOR, generator keystream, linear feedback shift register, stream shipper, block shipper, enkripsi dan dekripsi dalam block shipper, mode operasi block shipper, advanced encryption standard, data encryption standard, keamanan dalam algoritma simetris. Operasi SOR. Definisi operasi SOR. Dalam bab ini kami akan membahas definisi, terus bagaimana operasi SOR digunakan, terus contohnya. Definisi XOR. Operasi eksklusif OR yang dikenal dengan SOR dan dilambangkan dengan lingkaran yang ada plusnya di tengah adalah operasi logika yang membandingkan dua bit, itu 0 atau 1. Jika salah satu dari kedua bit tersebut bernilai 1, maka hasil dari operasi SOR adalah 1. Sebaliknya, jika kedua bit sama-sama bernilai kosong atau keduanya 1, maka hasilnya adalah 0. Bisa kita lihat tabel kebenaran operasi SOR-nya di sini. Operasi SOR dalam kriptografi yaitu enkripsi sederhana. Dalam metode enkripsi sederhana, teks asli plain text dapat dienkripsikan dengan kunci dengan menggunakan operasi SOR. Misalnya, jika kita memiliki plain text dengan panjang byte tertentu dan kunci dengan panjang yang sama, kita bisa mengenkripsi plain text dengan mengambil setiap byte dari plain text dan mengsornya dengan byte yang sesuai dari kunci. Proses dekripsinya sama dengan enkripsi. Kita bisa mengambil teks terenkripsi, ciphertext, dan XOR-nya dengan kunci yang sama untuk mendapatkan kembali plain text. Ini karena A di XOR-kan B, lalu di XOR-kan B lagi akan menjadi plain text semula. Contoh operasi SOR dalam kriptografi. Pertama-tama kita menyiapkan sebuah kata yang akan dienkripsi mengenai operasi XOR yaitu high dan menyiapkan sebuah kunci untuk melakukan operasi XOR yaitu E atau dalam binary-nya seperti demikian. Lalu selanjutnya kita melakukan operasi XOR. A akan di XOR-kan dengan kunci A kemudian I yang akhirnya akan terenkripsi menjadi sebuah tulisan seperti di bawah. Lalu ada pembahasan yang kedua itu generator keystream. Kami di bab ini akan membahas pengertian, terus pentingnya, lalu contohnya generator keystream. Pengertian keystream. Keystream adalah sebuah deretan bit yang tampak acak dan digunakan dalam algoritma stream shipper untuk enkripsi atau dekripsi. Dalam konteks stream shipper, keystream biasanya digabungkan dengan teks asli plain text atau teks terenkripsi, ciphertext, menggunakan operasi XOR. Kualitas dari keystream, seberapa acak dan tak terduga bit-bitnya sangat menentukan keamanan dari stream shipper tersebut. Pentingnya keystream dalam algoritma stream shipper. Dalam algoritma stream shipper, enkripsi dilakukan dengan menggabungkan teks asli dengan keystream. Operasi ini biasanya dilakukan menggunakan operasi XOR. Dengan demikian, jika keystream benar-benar acak dan hanya digunakan sekali, seperti dalam one time path, enkripsi tersebut teoritis tidak dapat ditembus. Contoh generator keystream seperti di bawah yang selanjutnya akan dibahas oleh. Selanjutnya, materi ketiga yaitu Linear Feedback Shift Register atau LFSR. Pada materi ini akan dibahas pengenalan dan struktur dasarnya LFSR untuk menghasilkan keystream, serta kekuatan dan kelemahan LFSR. Linear Feedback Shift Register. Linear Feedback Shift Register atau LFSR adalah suatu jenis struktur berbasis register yang digunakan untuk menghasilkan urutan bit linear acak. Dalam kriptografi, LFSR dapat digunakan sebagai generator kunci atau generator
generator bilangan acak. Keystream yang dihasilkan oleh LFSR dapat digunakan sebagai kunci untuk mengenkripsi pesan menggunakan algoritma kunci simetris seperti stream cheaper. Struktur dasar. LFSR merupakan contoh keystream generator yang memiliki dua bagian, yaitu pertama register geser, berisi barisan bit seperti BN, BN-1 hingga B1 sepanjang N sehingga disebut register geser N bit. Yang kedua, fungsi umpan balik, fungsi yang menerima masukan dari register geser dan mengembalikan nilai hasil operasi SOR ke register geser. LFSR untuk menghasilkan keystream. Yang pertama, LFSR diinisialisasi dengan seed yang merupakan kunci rahasia sehingga nilai awal dari sel-sel register yang dapat menyimpan 1 bit. Kedua, LFSR menerima sinyal clock yang menandakan bahwa LFSR harus mengeluarkan 1 bit paling kanan dalam register. Yang ketiga, semua bit dalam register digeser ke kanan. Bit paling kiri diisi dengan hasil fungsi feedback yang merupakan operasi SOR. Fungsi feedback ditentukan oleh polinomial feedback yang merupakan persamaan aljabar yang menghubungkan beberapa bit dengan bit paling kiri. Keempat, LFSR mengulangi langkah kedua dan ketiga sampai semua bit dalam register telah digunakan atau sampai periode keystream tercapai. Periode keystream adalah jumlah bit yang dapat dihasilkan oleh LFSR sebelum pola bit berulang. Ini contohnya, dalam kasus ini N sama dengan 4. Jadi periode maksimal adalah 2 pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 15. Sehingga periode keystream adalah 15. Keystream yang dihasilkan adalah 111, 1010, 1100, 1000. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan LFSR yang pertama dapat menghasilkan keystream dengan sangat cepat. Kedua, struktur LFSR relatif sederhana dan dapat diimplementasikan dengan efisiensi dalam perangkat keras atau perangkat lunak. Ketiga, jika digunakan sebagai bagian dari sebuah algoritma kriptografi, LFSR dapat membantu dalam menghasilkan kunci dari sumber entropi yang terbatas. Kelemahannya, LFSR memiliki sikap predictable yang dapat dimanfaatkan oleh serangan. Jika keadaan awal dan tapisan diketahui, maka keystream yang dihasilkan dapat diprediksi. Kedua, LFSR dalam bentuk sederhana memiliki kunci yang terbatas. Oleh karena itu, serangan brute force pada kunci LFSR dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan beberapa algoritma kriptografi lainnya. Yang keempat, stream cheaper. Pada materi ini akan dibahas mengenai perbedaan stream cheaper dan block cheaper, algoritma stream cheaper dan contoh penggunaannya, serta keuntungan dan tantangan stream cheaper. Perbedaan stream cheaper dan block cheaper. Pada dasarnya, perbedaan utama antara cheaper aliran dengan cheaper block terletak pada cara kerjanya. Stream cheaper mengenkripsi dan mendekripsi teks dengan mengambil 1 bit tunggal, sedangkan block cheaper mengenkripsi dan mendekripsi teks dengan mengambil block bit teks berukuran tetap. Di sini ada tabel perbedaannya. Yang pertama, cara kerjanya, stream cheaper mengenkripsi dan mendekripsi teks dengan mengambil 1 bit tunggal, sementara block cheaper mengenkripsi dan mendekripsi teks dengan mengambil block bit teks dengan ukuran tetap. Yang kedua, proses enkripsi, stream cheaper bit per bit, sedangkan block cheaper block per block. Yang ketiga, kompleksitas. Stream cheaper kompleks secara komparatif, sedangkan block cheaper sederhana. Yang keempat, operasi dasar. Stream cheaper menggunakan fungsi SOR, sedangkan block cheaper menggunakan fungsi substitusi dan transposisi. Algoritma stream cheaper dan contoh penggunaannya. Stream cheaper adalah algoritma kriptografi yang mengenkripsi data 1 bit pada satu waktu. Stream cheaper menggunakan kunci rahasia untuk menghasilkan aliran kunci yang acak atau pseudo acak. Aliran kunci kemudian digabungkan dengan data plain text menggunakan operasi SOR untuk menghasilkan ciphertext. Contoh stream cheaper yang umum digunakan adalah CACA20, SALSA20, A51, dan RC4.
Cara kerja. Yang pertama, tahap enkripsi. Streamkeeper menggunakan kunci rahasia untuk menghasilkan aliran kunci. Aliran kunci ini dapat berupa data biner, desimal, atau heksadesimal. Yang kedua, operasi SOR. Aliran kunci digabungkan dengan data plaintext menggunakan operasi SOR. Yang ketiga, ciphertext. Operasi SOR menghasilkan ciphertext, yaitu data yang telah dienkripsi dan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci rahasia. Keuntungan dan tantangan Streamkeeper. Keuntungannya yang pertama lebih efisien untuk mengenkripsi data dalam jumlah besar. Yang kedua lebih mudah untuk diimplementasikan dalam perangkat keras. Yang ketiga lebih tahan terhadap serangan replay dibandingkan dengan Blockkeeper karena aliran kunci pada Streamkeeper selalu berubah, sehingga replay ciphertext tidak akan menghasilkan plain text yang valid. Sementara tantangannya, Streamkeeper lebih rentan terhadap serangan kunci yang sama dibandingkan dengan Blockkeeper. Jika kunci rahasia yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi sama, maka data dapat dengan mudah dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci rahasia. Yang kedua, Streamkeeper dapat rentan terhadap serangan analisis statistik jika aliran kunci tidak cukup acak. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu Blockkeeper. Pada pembahasan kali ini akan membahas yaitu konsep dasar dan penggunaan Blockkeeper, contoh Blockkeeper yang terkenal, dan perbandingan dengan Streamkeeper. Untuk konsep dasar dan penggunaannya, Blockkeeper sendiri itu merupakan algoritma enkripsi yang akan membagi-bagi plain text yang akan dikirimkan dengan ukuran tertentu, atau disebut juga dengan blok, dengan panjang T. Dan setiap blok dienkripsi dengan menggunakan kunci yang sama. Pada cipher block, rangkaian bit-bit plain text dibagi menjadi blok bit dengan panjang sama, biasanya 64 bit, tapi ada kalanya lebih. Algoritma enkripsi menghasilkan blok ciphertext yang berukuran sama dengan blok plaintext. Dengan blok cipher, blok plaintext yang sama akan dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama bila digunakan dengan kunci yang sama. Kemudian untuk contoh blok cipher yang pertama ada DES atau Data Encryption Standard. DES merupakan salah satu blok cipher yang pertama kali dikembangkan dan digunakan secara luas pada tahun 1970-an dan 1980-an. Namun sekarang dianggap tidak aman karena panjang kunci yang terlalu pendek. Contoh penerapannya adalah dalam keamanan jaringan dan perlindungan data di tingkat perangkat keras, misalnya pada chip kriptografi. DES juga digunakan dalam enkripsi data dalam format yang lebih tua seperti format file PGP atau Pretty Good Privacy yang digunakan untuk mengamankan email. Untuk contoh yang kedua ada AES atau Advanced Encryption Standard. AES adalah blok cipher yang saat ini dianggap standar dalam enkripsi data. Dia telah digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi dan perangkat. Contoh penerapan dari AES itu sendiri yaitu enkripsi data di komunikasi internet melalui protokol HTTPS atau SLL atau TLS. Kemudian ada perlindungan data pada perangkat penyimpanan seperti enkripsi disk pada komputer atau ponsel. Kemudian ada enkripsi data dalam layanan cloud untuk menjaga kerahasiaan pengguna. Dan yang terakhir ada untuk keamanan data IoT untuk melindungi data dan komunikasi perangkat yang terhubung. Kemudian untuk contoh yang terakhir ada Blowfish. Blowfish adalah blok cipher yang lebih cepat dibanding dengan DS dan sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan enkripsi yang efisien. Contoh penerapannya yaitu untuk pengamanan komunikasi dan transfer data dalam protokol VPN atau Virtual Private Network. Kemudian selanjutnya yaitu untuk perlindungan data pada penyimpanan eksternal seperti USB drive yang dienkripsi menggunakan Blowfish. Penggunaan Blowfish dalam enkripsi kata sandi yang disimpan dalam database untuk meningkatkan keamanan. Dan yang terakhir, penggunaan Blowfish dalam keamanan perangkat lunak berlisensi untuk mengamankan kunci produk dan mencegah pembajakan perangkat lunak. Perbandingannya antara block chipper dengan strip chipper untuk block chipper itu sendiri dia mengenkripsi data dalam blok tetap. Kemudian bergantung pada panjang kunci yang tetap. Yang ketiga, contoh untuk mengenkripsi data dalam jumlah besar seperti file. Dan yang keempat, biasanya lebih lambat daripada stream chipper untuk volume data yang sama. Kemudian untuk stream chipper itu sendiri, stream chipper dapat mengenkripsi data bit per bit atau byte per byte.
Kemudian panjang kunci mungkin bervariasi atau mengikuti aliran data. Kemudian stream shipper cocok untuk mengenkripsi aliran data atau komunikasi real time seperti percakapan VoIP atau streaming video. Dan yang terakhir biasanya lebih cepat daripada block shipper untuk data yang sama. Kemudian pembahasan selanjutnya ada enkripsi dan dekripsi dalam block zipper. Pada pembahasan kali ini akan menjelaskan yaitu langkah-langkah dasar dalam enkripsi block zipper, operasi dasar yang digunakan dalam ronde enkripsi, dan yang terakhir langkah-langkah dalam melakukan dekripsi pada block zipper. Yang pertama itu ada langkah-langkah dasar pada enkripsi. Pada proses enkripsi dalam block zipper adalah langkah-langkah yang kompleks untuk mengamankan data. Pertama, data yang akan dienkripsi dibagi menjadi blok-blok tetap. Selanjutnya, kunci enkripsi yang telah disepakati digunakan untuk menghasilkan kunci internal yang digunakan selama proses. Data dalam setiap blok diolah secara berulang dan dalam serangkaian ronde dengan operasi substitusi, permutasi, dan XOR dengan kunci ronde. Operasi-operasi ini memperrumit data dan menjadikan untuk sulit dipahami. Selama setiap ronde terjadi substitusi nilai dengan tabel substitusi atau S-versus permutasi bit dalam blok dan XOR dengan kunci ronde. Proses ini diulangi dalam sejumlah ronde tertentu hingga seluruh pesan terenkripsi selesai. Hasil akhir dari proses ini adalah pesan terenkripsi yang sulit dipecahkan tanpa kunci yang sesuai. Dalam proses enkripsi, dalam ilustrasinya digambarkan seperti gambar yang tertera pada slide. Kemudian untuk operasi dasar yang digunakan dalam ronde enkripsi, yaitu ada 5 operasi. Yang pertama itu ada electronic codebook atau ECB. Yang kedua ada shipper block chaining atau CBC. Yang ketiga ada shipper feedback atau CFD. Yang keempat ada output feedback atau OFB. Dan yang terakhir ada mode counter atau CTR. Untuk operasi yang pertama ada electronic codebook atau EBC. Operasi EBC dilakukan dengan melakukan enkripsi data serta deskripsi secara independen untuk tiap blok. Pada enkripsi serta dekripsi dilakukan dengan satu fungsi yang menerima parameter berupa blok, pesan, serta kunci. Untuk ilustrasinya tertera pada halaman berikut. Hasil dari proses tersebut tidak akan mempengaruhi hasil operasi blok yang lain, karena hasil tersebut tidak mempengaruhi blok lain. Maka blok pesan yang sama akan menghasilkan chip teks yang juga sama. Hal ini menyebabkan proses pemecahan pesan dapat dilakukan dengan metode cryptanalysis dengan mendeteksi kemunculan chip teks yang sama. Untuk operasi yang kedua ada chipper block chaining atau CBC. Operasi CBC dilakukan dengan memanfaatkan hasil ciphertext operasi blok sebelumnya. Pada saat operasi blok yang pertama, digunakan sebuah initialization vector atau IV yang dibangkitkan secara acak. Ciphertext yang dihasilkan kemudian di XOR-kan dengan blok pada proses selanjutnya. Hal ini dilakukan agar blok pesan yang sama akan menghasilkan ciphertext yang berbeda, sehingga proses cryptanalysis menjadi lebih sulit. Namun apabila terdapat kesalahan walau hanya 1 bit pada proses enkripsi, hal tersebut juga akan berdampak pada proses enkripsi blok-blok selanjutnya. Kemudian untuk operasi selanjutnya ada chipper feedback atau CFD. Operasi CFD dilakukan dengan mengoperasikan unit yang lebih kecil dari ukuran blok. Hal ini mengatasi kelemahan pada mode EBC dan CBC. Apabila blok yang diterima atau pada proses komunikasi data belum lengkap, unit yang diproses dapat berupa n-bit dengan n tidak melebihi ukuran blok. Karena konsep yang dimiliki CFD juga chaining, maka kesalahan 1 bit pada blok pesan akan merambat pada blok-blok ciphertext selanjutnya pada proses enkripsi. Sebaliknya pada proses dekripsi. Kemudian untuk operasi keempat ada output feedback atau OFB. Operasi OFB dilakukan mirip dengan operasi pada CFD. Bedanya yaitu n-bit hasil enkripsi disalin menjadi elemen paling kanan antrian. Contoh OFB 8 bit pada blok 64 bit yaitu sebagai berikut. Yaitu tertera pada ilustrasi yang ada pada halaman slide. Apabila terdapat satu kesalahan bit pada blok pesan, hanya akan mempengaruhi blok ciphertext yang berkoresponden saja. Sama halnya pada proses enkripsi. Dan yang proses terakhir ada proses counter atau CTR. Operasi CTR dilakukan mirip dengan EBC, hanya saja proses CTR menggunakan sebuah nonce dan juga nilai counter.
Counter merupakan sebuah nilai blok yang ukurannya sama dengan ukuran blok pesan. Nilai tersebut harus berbeda pada tiap blok yang dienkripsi, yaitu dengan menaikkan eh, nilai satunya. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah untuk melakukan dekripsi pada blok zipper. Dekripsi dalam blok zipper adalah kebalikannya dan bertujuan untuk mengembalikan pesan terenkripsi menjadi pesan asli. Dalam terenkripsi dibagi menjadi blok-blok yang sama dan kunci enkripsi yang sama digunakan lagi. Kemudian serangkaian ronde dekripsi atau ronde inverse dijalankan, di mana operasi substitusi, permutasi, dan XOR dilakukan dalam urutan yang berlawanan dengan proses enkripsi. Operasi substitusi dan permutasi diubah menjadi operasi inverse untuk mengembalikan data ke bentuk aslinya. Data di XOR dengan kunci ronde yang sesuai untuk menyalakan efek kunci ronde pada data. Proses ini diulangi dalam serangkaian ronde hingga seluruh pesan terdekripsi dengan selesai. Hasil akhir adalah pesan asli yang telah dikembalikan ke bentuk semula. Keamanan proses ini sangat tergantung pada kekuatan algoritma dan kerahasiaan kunci yang digunakan. Dan ini memainkan peran penting untuk menjaga kerahasiaan data. Ya, yang ketujuh ada mode operasi blok zipper. Di sini akan ada materi seperti pengenalan tentang mode operasi seperti ACB, CBC, dan OFB. Lalu ada bagaimana mode operasi memungkinkan enkripsi data yang lebih panjang, dan kelebihan dan kelemahan masing-masing mode operasi tersebut. Lalu ada pengenalan tentang ACB, CBC, dan OFB. Block zipper adalah jenis algoritma kriptografi yang mengenkripsi data dalam blok-blok tetap. Setiap blok data yang sama akan menghasilkan keluaran yang berbeda setiap kali dienkripsi, sehingga mode operasi diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Lalu mode operasi yang umum digunakan pada blok zipper yaitu ada ACB, yaitu Electronic Code Book. Ini adalah mode operasi yang paling sederhana, di mana setiap blok data dienkripsi secara independen. Ini memiliki masalah serius ketika blok-blok yang sama dalam data asli dienkripsi menjadi blok yang sama dalam data terenkripsi. Yang kedua ada CBC atau Cipher Block Chaining. CBC memecahkan masalah ECB dengan memasukkan vektor inisialisasi atau IV dan menggabungkan hasil enkripsi blok sebelumnya dengan blok saat ini. Ini menghasilkan enkripsi yang lebih kuat dan aman. Lalu yang ketiga ada OFB atau Output Feedback. OFB mengubah blok zipper menjadi stream zipper. Sebuah IV digunakan dan keluaran dari blok zipper diumpan kembali ke blok zipper untuk menghasilkan stream zipper. Dan ini adalah mode operasi yang lebih cepat tetapi tidak memberikan autentikasi data. Ya, selanjutnya ada bagaimana mode operasi memungkinkan enkripsi data yang lebih panjang. Mode operasi memungkinkan enkripsi data yang lebih panjang daripada blok zipper yang asli. Ini dicapai dengan membagi data menjadi blok-blok kecil dan mengenkripsi setiap blok secara terpisah. Hal ini memungkinkan penggunaan algoritma blok atau algoritma yang hanya dapat mengenkripsi sejumlah data seukuran blok kunci untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data yang lebih besar. Selain itu, beberapa mode operasi seperti CFB, OFB, dan CTR juga memungkinkan paralelisasi di mana blok-blok dapat dienkripsi secara independen, lalu mempercepat proses enkripsi dan dekripsi. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan mode operasi. Yang pertama ada ECB. Kelebihan dari ECB yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan. Lalu kelemahannya yaitu tidak aman, tidak memberikan verifikasi integritas data juga. Lalu dari CBC, kelebihan dari CBC yaitu lebih aman daripada ECB karena mencampurkan blok sebelumnya. Dan kelemahannya yaitu tidak dapat dienkripsi secara paralel. Yang ketiga ada OFB, kelebihan dari OFB yaitu dapat dienkripsi secara paralel dan tidak bergantung pada blok sebelumnya. Kelemahan dari mode operasi ini yaitu tidak memberikan verifikasi integritas data. Lalu selanjutnya ada yang ke-8, Advanced Encryption Standard atau AIS. Dalam materi ini kita akan membahas tentang pengantar singkat tentang AIS dan sejarahnya, serta tentang langkah dalam enkripsi AIS, lalu keamanan dan penerapan luas AIS dalam kriptografi.
Ya, selanjutnya ada pengantar singkat tentang AIS dan sejarahnya. AIS atau yang disebut dengan Advanced Encryption Standard adalah salah satu algoritma block cipher yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Ini adalah pengganti resmi untuk DIS, yaitu Data Encryption Standard. Lalu, AIS pertama kali diusulkan pada tahun 1997 sebagai hasil dari proses seleksi yang dipimpin oleh NIST atau National Institute of Standards and Technology di Amerika Serikat. Lalu AIS digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, termasuk keamanan data di internet, enkripsi perangkat lunak, dan banyak lagi. Selanjutnya, ada struktur dan langkah-langkah dalam enkripsi AIS. AIS memiliki 3 variasi berdasarkan panjang kunci. AIS 128, AIS 192, dan AIS 256. Masing-masing menggunakan kunci dengan panjang yang sesuai bit, yaitu 128 bit, 192 bit, atau 256 bit. AIS mengenkripsi data dengan blok-blok 128 bit dan memiliki beberapa putaran enkripsi berdasarkan panjang kunci. Putaran-putaran ini melibatkan operasi-operasi seperti subbytes, shift rows, mixed columns, dan add round key. Lalu selanjutnya ada keamanan dan penerapan luas AIS dalam kriptografi. AIS dianggap sebagai algoritma enkripsi yang sangat aman karena panjang kunci yang lebih panjang. AIS mendukung kunci enkripsi yang panjang dan membuat serangan brute force lebih sulit. Lalu operasi kriptografi yang kuat. AIS melibatkan banyak operasi yang mempersulit serangan kriptanalisis. Lalu ada putaran kunci. Jadi AIS menggunakan beberapa putaran lalu menambah kompleksitas enkripsi. Lalu ada keragaman permutasi, yaitu perubahan kecil pada masukan menghasilkan perubahan besar pada keluaran. Lalu ini digunakan dalam berbagai protokol keamanan seperti HTTPS, SSL atau TLS untuk mengamankan komunikasi web, deskripsi berkas, enkripsi email, enkripsi perangkat lunak, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yang ke-9 di sini dibahas mengenai data encryption standar. Di sini akan dibahas sejarah dan konsep dasar DES, rangkaian enkripsi dan substitusi permutasi, tantangan keamanan yang dihadapi DES, peran triple DES. Sejarah dan konsep dasar data encryption standar. Data encryption standar adalah algoritma kriptografi cipher blok dengan ukuran blok 64 bit dan ukuran kuncinya 56 bit. Algoritma DES dikembangkan di IBM pada tahun 1972 oleh Horst Feistel dan W.L. Tuchman. Algoritma ini didasarkan pada algoritma Lucifer yang juga dibuat oleh Horst Feistel. DES telah disetujui oleh National Bureau of Standards setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency Amerika Serikat. Data encryption standar adalah algoritma kriptografi cipher blok dengan ukuran 64 bit dan ukuran kuncinya 56. DES termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan tergolong jenis cipher blok. DES menginskripsikan 64 bit plain text menjadi 64 bit ciphertext dengan menggunakan 56 bit kunci internal atau UPA kunci. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal yang panjangnya 64 bit. Tahapan algoritma data encryption standar. DES merupakan implementasi dari Feistel cipher. DES menggunakan struktur Feistel 16 putaran. Ukuran bloknya adalah 64 bit. Meskipun panjang kunci adalah 64 bit, DES memiliki panjang kunci efektif 56 bit. Karena 8 dari 64 bit kunci tidak digunakan oleh algoritma encryption. Hanya berfungsi sebagai bit pengecekan. Bisa dilihat skema proses tahapan algoritmanya. Jadi dilakukan sebanyak 16 putaran. Nah, di sini ada tahapannya. Yang pertama itu proses awal dimulai dengan blok plain text 64 bit diproses dengan fungsi initial permutation atau IP.
initial permutation kemudian dilakukan pada plain text. Selanjutnya, initial permutation membuat dua bagian dari blok permutasi yang disebut sebagai left plain text dan right plain text. Selain LPT dan RPT melalui 16 putaran proses enskripsi. Akhirnya, LPT dan RPT bergabung kembali dan final permutation dilakukan pada blok yang baru digabungkan. Hasil dari proses ini menghasilkan teks sandi 64 bit yang diinginkan. Nah, kemudian rangkaian enskripsi dan substitusi permutasi. Yang pertama itu ada input data. Data yang akan dienskripsi dibagi menjadi blok-blok 64 bit. Nah, yang kedua, substitusi awal yaitu inisialisasi permutation. Pada langkah ini, setiap bit dalam blok 64 yang tadi diatur ulang sesuai dengan tabel tertentu. Permutasi awal ini dilakukan untuk menyebarkan data awal ke seluruh blok. Yang ketiga, pembagian data. Blok 64 bit dibagi menjadi dua bagian yang masing-masing berukuran 32 bit, yaitu bagian kiri L0 dan bagian kanan R0. Nah, kemudian di iterasi substitusi dan permutasi. DIS menggunakan 16 putaran iterasi yang sama pada setiap putarannya. Bagian kanan dari blok data digunakan untuk menghasilkan bagian kiri dan kanan baru dengan melakukan berbagai operasi substitusi dan permutasi. Selanjutnya, penggabungan bagian kiri dan kanan. Setelah semua iterasi selesai, bagian kiri L16 dan bagian kanan R16 digabungkan. Permutasi akhir atau final permutation. Hasil penggabungan disubstitusi kembali sesuai dengan tabel permutasi akhir. Ini menghasilkan blok data yang dienskripsi. Keluarannya itu berupa blok data yang telah dienskripsi adalah keluaran dari DIS. Nah, tantangan keamanan yang dihadapi oleh DIS itu adalah karena panjang kuncinya itu yang relatif pendek, yaitu hanya 56 bit. Hal ini memungkinkan serangan brute force di mana penyerang mencoba semua kemungkinan kunci sehingga menemukan kunci yang benar. Selain itu, DIS juga rentan terhadap serangan diferensial cryptanalysis, di mana penyerang membandingkan pasangan plain text, ciphertext untuk menemukan pola dalam enkripsi. Nah, peran dari DIS ini adalah peran dari triple DIS adalah pengembangan dari DIS itu sendiri yang menggunakan 3 kali enskripsi DIS pada setiap blok data. Triple DIS menggunakan kunci 168 bit yang terdiri dari 3 kunci DIS 56 bit. Triple DIS digunakan untuk mengatasi kelemahan DIS, yaitu panjang kuncinya yang relatif pendek tadi, sehingga rentan terhadap serangan brute force atau differential cryptanalysis. Selain itu, triple DIS juga digunakan sebagai alternatif untuk menginskripsi data pada sistem yang masih menggunakan kunci 56, seperti contohnya Automated Teller Machine atau ATM pada mesin ATM dan Point of Sale. Yang bagian 10 di sini membahas mengenai keamanan dalam algoritma simetris. Yang pertama, ada ancaman terhadap algoritma simetris. Yang kedua, pentingnya pemilihan kunci yang kuat dan manajemen kunci yang aman. Ancaman terhadap algoritma simetris. Ancaman yang seringkali datang pada kriptografi pada algoritma simetris ini dalam hal distribusi kunci. Karena kunci harus dikirim melalui saluran yang aman. Apabila seorang telah mengetahui kunci enskripsi, maka ia dengan mudah dapat mendekripsi pesan dan mengetahui isi dari pesan tersebut. Selain itu, algoritma simetris juga rentan terhadap serangan brute force, di mana penyerang mencoba semua kemungkinan kunci hingga menemukan kunci yang benar. Nah, untuk mengatasi kelemahan tersebut, digunakanlah penggabungan algoritma
kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Dengan adanya penggabungan tersebut, dapat diperoleh skema pengamanan pesan yang menyediakan kelebihan dari kedua kriptografi tersebut, yaitu proses enkripsi dan dekripsi yang cepat, serta tidak perlu adanya distribusi kunci yang aman. Nah, pentingnya pemilihan kunci yang kuat dan manajemen kunci yang aman ini sangat penting untuk menjaga keamanan data yang dienkripsi dengan algoritma simetris. Proses pemilihan, pendistribusian, dan penyimpanan kunci merupakan manajemen kunci. Tujuan manajemen kunci ini untuk menjaga keamanan dan integritas kunci pada semua fase di dalam daur hidupnya. Sehingga pada seluruh fase pembuatan kunci disertakan proses penghancuran kunci guna menjaga kerahasiaan dan keamanan suatu data agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.